Edward Wege, Pilta Tangga, Cevi Rumbunu, Seoro, ya, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Luar biasa. Berharap kita semua bersama kalian bisa selama beberapa waktu ke depan bisa fokus untuk kita melanjutkan materi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang jadi kita akan masuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan perhitungan pada perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari atau tujuannya kita untuk mempelajari ini bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual. Kontekstual itu apa yang nyata? Apa yang nyata? Yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi tujuannya, indikatornya adalah bagaimana menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri dengan mengukur tinggi sebuah objek. Nanti kita pelajari misalnya pohon, tiang bendera, tiang basket, dan juga bangunan. Ada beberapa bangunan yang atau pohon yang cukup tinggi di dunia ini. Nah, sekarang jadi pertanyaan bagi kita, dengan kita mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka bagaimana kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku agar kita dapat. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa bangunan yang atau pohon yang cukup tinggi di dunia ini. Nah, sekarang jadi pertanyaan bagi kita, dengan kita mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka bagaimana kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku agar kita dapat menentukan tinggi sebuah objek. Nah, kalau kita lihat di luar yang ada di sebelah kita ini, ada tiang bendera, ada apa lagi? Pohon. Ada apa lagi? Bangunan. Nah, ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengukur tinggi objek-objek tersebut tanpa orang naik dari atas atau kita naik pada dia punya atas dari tiang bendera atau ring basket misalnya untuk mengukur tinggi. Nah, kita akan menggunakan konsep dari perbandingan trigonometri untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, di awal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa salah satu alat yang dapat kita gunakan adalah menggunakan klinometer sederhana yang Bapak sebut sebagai senapan klinometer. Nah, kenapa disebut sebagai senapan? Jadi klinometer adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu objek. Nah, Bapak buat ini seperti senapan. Kenapa seperti senapan? Jadi kalau senapan kan modelnya seperti untuk menembak. Bidik dulu baru tembak. Jadi Bapak sebut ini sebagai senapan klinometer. Nah, jadi ini dia alatnya seperti ini. Jadi fungsinya adalah, jadi ada busur di sini, kemudian ada seperti bandul. Nanti fungsinya akan menentukan berapa derajat atau ukuran sudut. Nah, ketika kita akan mengukur ketinggian suatu objek, misalnya pohon, kita akan menentukan berapa tinggi pohon, akan menggunakan busur derajat. Kemudian seperti ada pembidik, ada pipa di sini, nanti kita akan lihat. Semua ini kita akan praktekkan sebentar masing-masing kelompok. Nanti sebelumnya Bapak akan jelaskan bagaimana cara menggunakan. Nanti masing-masing kelompok akan menentukan objek apa yang akan ditentukan ketinggiannya, misalnya pohon. Dan misalnya kalau ada pohon di depan kita, jadi ada seorang pengamat yang akan berdiri
di depan pohon, nanti kira-kira ukurannya seperti apa masing-masing. Nanti kita akan ukur. Kemudian pengamat itu akan membidik ke arah ukuran atau tinggi pohon yang paling tinggi. Jadi dia akan bidik. Nah, makanya ada pipa ini untuk bidik paling ujung dari pohon tersebut. Setelah dia bidik pas di ujung, kemudian ditahan. Jadi tahan. Nanti teman yang lain akan melihat ukuran sudut yang ditunjukkan. Jadi ukuran sudut yang ditunjukkan oleh busur derajat yang ada di samping ini. Nah, setelah ditunjukkan, maka akan ada yang akan mencatat berapa ukuran sudut yang dimaksud. Jadi setelah itu baru akan dilakukan proses perhitungan sesuai dengan rumus yang sudah diberikan tadi. Jadi itulah kira-kira sedikit tentang bagaimana kita akan menggunakan klinometer sederhananya, itu yang disebut sebagai senapan klinometer. Akan mulai menyelesaikan apa yang diminta lewat lembaga. Oke, silakan di masing-masing ya. Ya, nanti masing-masing lembar kerja yang akan diselesaikan. Nanti masing-masing kelompok akan menentukan dari sini saja ditentukan objek apa yang akan diukur ketinggiannya. Ya, jadi pilihannya namanya ada pohon, ada tiang bendera, ada juga bangunan, ada ring basket. Ya, silakan mulai menentukan masing-masing kelompok. Setelah itu baca lembar kegiatannya, langkah-langkah kegiatannya. Setelah itu kita akan coba praktekkan di luar kelas. Nah, silakan mulai menentukan. Catat siapa yang mencatat, siapa yang mencatat. Jadi Yogi akan mengukur. Oke? Iya. Perhatikan bandulnya berapa derajat. Oke, silakan mulai mengukur. Mulai dari pohon. Jarak dari pohon sampai ke pengamat 14,3 meter. Sekarang yang akan dihitung adalah 14,3 meter. Sekarang ukur tinggi pengamat 45 meter. Ya, silakan ukur tinggi pengamat dari ini kan berapa ini? 105. Jadi mau bilang jadi agak nyerma aja nih. Tinggi
sampai ke mata. Tinggi 158 cm. Ya, berarti dicatat. Berarti 158 cm. Busur, bilangnya begitu biar bisa pasti. Ya silakan, dibidik lagi. Dan yang lain perhatikan berapa derajat yang di 35 derajat. Isi ditulis 35. Sudah? Sudah ya. Jadi langsung melakukan praktek tadi, mulai dari mengukur tinggi pohon. Untuk mengukur tinggi pohon, mulai dari jarak dari pohon ke pengamat, tinggi pengamat sampai di mata, dan menentukan busur. Setelah itu adalah bagaimana kita akan mulai menentukan tinggi pohon yang jelas. Buatlah sebuah spesifikasi jadi orang tulis di depan sudut kelas masa, di depan sudut C sebagai C. Jadi kalau sudah kegiatan yang ketiga, aplikasinya adalah tadi mulai masing-masing kelompok sudah mengukur objek yang sudah dipilih oleh pilihan dari masing-masing kelompok. Sekarang Bapak minta satu orang atau satu kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah dilakukan, kita dibuat untuk menghitung tinggi objek yang dipilih. Kelompok siapa yang akan maju? Nah, silakan kelompok 4. Ada perwakilan siapa yang maju? Ya, silakan. Kita akan dengarkan bagaimana hasil yang diperoleh untuk mengukur tinggi pohon. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Benda yang kami amati yaitu pohon. Besar sudut pohon 35 dan tangan dari 35 adalah 0,7. Jarak pohon ke pengamat 1430 cm. Nah, tadi kita sudah melakukan satu kegiatan untuk mengaplikasikan materi bagaimana menghitung perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau yang lalu kita hanya pada sampaian untuk menghafal apa itu perbandingan trigonometri yang biasa orang kenal, sindemi, sami, dan nah, sekarang kita akan praktekkan dengan hal yang lebih mudah adalah mengukur tinggi objek suatu benda. Tadi kita sudah lakukan bersama. Nah, Pak berharap dengan ini maka kita akan bisa mampu untuk bisa mengaplikasikan materi perbandingan trigonometri untuk dapat menjawab soal-soal yang berhubungan dengan bagaimana konsep mengaplikasikan menghitung perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, maka ada tugas di masing-masing kelompok yang akan dikerjakan. Ada 2 nomor yang harus dikerjakan. Nanti tugas itu tolong dibuat. Ada yang tugas kelompok, bahkan juga ada yang tugas perorangan dikerjakan secara pribadi. Minggu depan dikumpul sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Hari Selasa minggu depan itu dikumpul. Kemudian satu yang perlu diingat bahwa kita belajar di rumah tetap sehat supaya orang sehat.
sehat, orang bisa bertemu kembali atau kita bisa bertemu kembali untuk dapat mempelajari matematika dengan mudah dan juga menyenangkan. Nah, pasti ada hal-hal baru yang dapat kita pelajari. Minggu depan kita akan mempelajari masih berhubungan dengan ini dan hubungannya dengan perbandingan geometri. Yang kita lakukan adalah bagaimana menghitung perbandingan trigonometri pada sudut yang berrelasi atau sudut yang berhubungan. Kalau kemarin kita belajar bagaimana ada nilai sudut istimewa apa saja 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan ya, jadi demikianlah topik pelajaran kita di hari ini. Kita belajar tentang perbandingan trigonometri. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa dikerjakan pekerjaan rumah yang sudah diberikan. Minggu depan lagi kita akan bertemu dalam waktu yang sama, tetapi dalam suasana yang berbeda dan tetap semangat. Jadi yang mau belajar di rumah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan. Bacaan dengan sahabat. Lagi bacaan dengan sahabat. Siap.